Sebelum kita menganalisis lebih lanjut mengenai bawang-bawang ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai distribusi dari bawang. Nah, kami menggunakan 85 sampel bawang merah, 85 sampel bawang putih, dan yang terakhir yaitu 30 sampel bawang bombay. Nah, di sini kami mengukurnya ada 3 yang kami ukur. Yang pertama mengenai panjangnya, lebarnya, dan juga untuk luarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi distribusinya. Dalam keseimbangan data, dataset yang kami ukur ini menunjukkan keseimbangan antara jumlah bawang merah dan bawang putihnya, karena mereka sama-sama 85. Lalu memungkinkan analisis komparatif yang adil di antara kedua jenis ini. Tapi tidak halnya dengan bawang bombay yang hanya 15% dari total datanya. Bawang bombay memiliki representasi yang jauh lebih kecil. Karena itu, analisis yang melibatkan bawang bombay perlu mempertimbangkan potensi biasnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai implikasi analisisnya. Jenis bawang yang mayoritas yang tadi yang saya sebutkan ialah bawang putih dan bawang merah. Ini lebih relevan untuk kedua jenis ini. Berikutnya untuk yang minoritasnya itu yaitu bawang bombay. Bawang bombay lebih sedikit dan memerlukan perhatian khusus karena data yang kita ambil cukup sedikit, begitu. Berikut adalah gambar histogram dari panjang bawang. Nah, saya akan menjelaskan penjelasan analisis dari histogram panjang bawang tersebut. Distribusi panjang bawang menunjukkan pola bimodal yang mencerminkan perbedaan signifikan di antara jenis bawang yang dianalisis, seperti di gambar. Nah, bawang bombay memiliki rentan panjang terbesar yaitu antara 5,2 hingga 8,4 cm, sehingga membentuk kelompok pertama dalam pola distribusi. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih cenderung mengelompok dalam rentang panjang yang lebih kecil. Bawang merah memiliki rentang panjang menengah yakni 1,8 hingga 3,65 cm. Sedangkan bawang putih memiliki rentang panjang yang terkecil yaitu 2 hingga 3 cm seperti yang digambar. Nah, pola bimodal ini menunjukkan adanya 2 kelompok yang jelas. Dengan kelompok pertama didominasi oleh bawang bombay dan kelompok kedua mencakup bawang merah dan bawang putih. Gambar berikutnya adalah histogram dari lebar bawang. Nah, perbandingan lebar bawang mengungkapkan variasi yang mencolok di antara jenis-jenis bawang dengan beberapa outlier pada kelompok tertentu. Bawang bombay memiliki lebar terbesar dengan rentan 5,4 hingga 8,4 cm, menjadikannya jenis bawang dengan dimensi lateral yang dominan. Sebaliknya, bawang merah dan bawang putih memiliki lebar yang hampir serupa, berkisar antara 0,5 hingga 2,6 cm, menunjukkan kesamaan ukuran di antara kedua jenis ini. Selain itu, terdapat beberapa outlier dengan lebar yang sangat kecil yang dapat mencerminkan variasi genetik atau kondisi lingkungan tertentu selama masa pertumbuhan. Data ini mempertegas perbedaan ukuran fisik bawang serta mengindikasikan adanya anomali yang perlu diteliti lebih lanjut. Lalu histogram yang terakhir yaitu keliling luaran dari bawang. Nah, analisis keliling luaran bawang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jenis bawang yang diteliti. Bawang bombay memiliki keliling luaran terbesar dengan rentang 19,5 hingga 21,8 cm, menjadikannya kategori dengan dimensi yang paling besar dibandingkan jenis yang lainnya. Di sisi lain, bawang merah memiliki keliling luaran yang menengah yang berkisar antara 3,9 hingga 8,4 cm, menempatkannya di antara bawang bombay dan bawang putih. Sementara itu, bawang putih menunjukkan keliling luaran yang paling terkecil, yakni hingga 0,3 hingga 2,55 cm. Variasi keliling luaran ini memberikan gambaran yang jelas mengenai hierarki ukuran fisik ketiga jenis bawang ini. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai scatter plot panjang kali lebar. Scatter plot menunjukkan pola pengelompokan yang jelas antara ketiga jenis bawang berdasarkan panjang dan lebar. Bawang bombay membentuk klaster tersendiri di area dengan panjang dan lebar yang besar, mengindikasi ukurannya yang dominan dibandingkan jenis lainnya. Sebaliknya, bawang merah dan bawang putih cenderung berkelompok di area dengan panjang dan lebar yang lebih kecil, mencerminkan kesamaan ukuran di antara kedua jenis ini. Selain itu, terdapat korelasi positif yang konsisten antara panjang dan lebar untuk setiap jenis bawang, di mana peningkatan panjang diikuti oleh peningkatan lebarnya.
Pola pengelompokan ini mempertegas perbedaan fisik di antara jenis-jenis bawang dan mendukung pemisahan klasifikasi berdasarkan dimensi morfologis. Selanjutnya adalah scatter plot lebar versus keliling luaran. Scatter plot menunjukkan hubungannya selaras antara lebar dan keliling luaran dibandingkan dengan hubungan panjang dan keliling luaran. Pengelompokan jenis bawang terlihat jelas, dengan bawang bombay membentuk klaster tersendiri di area dengan lebar dan keliling luaran yang besar. Sedangkan bawang merah dan bawang putih cenderung berkelompok di area dengan dimensi yang lebih kecil. Hubungan ini juga mencerminkan adanya korelasi positif yang kuat antara lebar dan keliling luaran pada semua jenis bawang, di mana peningkatan lebar mengikuti peningkatan pada nilai keliling luaran. Pola ini mendukung pemisahan berdasarkan dimensi fisik dan mempertegas perbedaan morfologis antara jenis-jenis bawang. Dan yang terakhir adalah panjang versus keliling luaran. Scatter plot menunjukkan adanya hubungan antara panjang dan keliling luaran yang menunjukkan bahwa pengelompokan yang jelas di antara jenis bawang. Bawang bombay membentuk kelompok sendiri pada area dengan keliling luaran yang tinggi, mencerminkan dimensinya yang dominan dibandingkan jenis lainnya. Sebaliknya, bawang merah menunjukkan variasi keliling luaran yang lebih besar dibandingkan bawang putih, meskipun tetap berada pada rentan ukuran yang sedang. Sementara itu, bawang putih cenderung memiliki keliling luaran yang konsisten dan kecil, mencerminkan stabilitas dimensi fisik. Pola ini mengindikasi perbedaan signifikan dalam ukuran fisik ketiga jenis bawang yang mendukung klasifikasi berbasis morfometri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai summary, box plot, dan juga correlation-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis summary dan box plotnya terlebih dahulu. Yang pertama, variabel panjang. Panjang ini memiliki minimum 1,8 cm dan maksimumnya 8,4 cm. Rata-rata panjangnya ialah 3,202 cm dengan median sebesar 2,7 cm. Kuartil pertamanya berada di 2,4 cm dan kuartil ketiga di 3,2 cm. Karena rata-rata lebih besar dari median, distribusi data ini menceng ke kanan atau positive skew. Rentang range sebesar 6,6 itu menunjukkan adanya variabilitas yang cukup tinggi, terutama karena perbedaan signifikan antara jenis bawang, bombay, dan jenis-jenis lainnya. Oke, yang kedua akan saya jelaskan mengenai variabel lebar. Lebar bawang memiliki nilai minimum 0,5 cm dan maksimum 8,4 cm. Rata-rata lebarnya itu sekitar 2,396 cm, sedangkan mediannya adalah 1,8 cm. Untuk kuartil pertamanya berada di 1,5 cm dan kuartil ketiga berada di 2,3 cm. Selanjutnya, perbedaan besar antara rata-rata dan mediannya yaitu 2,396 dengan 1,8 mengindikasikan distribusi yang sangat menceng ke kanan. Rentang sebesar 7,9 cm juga menunjukkan variabilitas yang sangat tinggi, mencerminkan karakteristik yang beragam antar jenis bawangnya. Oke, selanjutnya ialah variabel keliling luaran atau panjang luarannya. Keliling luaran bawang memiliki nilai minimum 0,2 cm dan maksimum sebesar 22,9 cm. Rata-ratanya adalah sekitar 6,383 cm dan dengan mediannya sebesar 5,1 cm. Untuk kuartil pertamanya berada di 1,5 cm dan kuartil ketiga berada di 6,93 cm. Distribusi data ini sangat menceng ke kanan. Mengapa? Karena rata-rata jauh lebih besar dari mediannya. Rentang sebesar 22,7 cm menunjukkan variabilitas yang sangat ekstrim, menjadikan variabel ini paling bervariasi di antara semua variabel yang dianalisis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis korelasinya. Analisis korelasi yang pertama yang saya akan jelaskan ialah korelasi antara panjang dengan lebarnya.
Korelasi antara panjang dan lebar memiliki nilai sebesar 0,9110, menunjukkan hubungan yang positif yang sangat kuat. Semakin panjang bawang, cenderung semakin lebar. Ini menunjukkan hubungan konsistensi di semua jenis bawang yang dianalisis. Oke, selanjutnya ialah korelasi antara panjang dan keliling luarannya. Korelasi antara panjang dan keliling luarannya itu sekitar 0,8928, juga menunjukkan hubungan positif yang sangat amat kuat. Hal ini mengidentifikasi bahwa panjang bawang memiliki pengaruh signifikan terhadap keliling luarannya. Meskipun sedikit lebih lemah, namun dibandingkan dengan korelasi panjang dan lebar, dia tetap mengindikasikan signifikan yang cukup besar. Selanjutnya ialah korelasi lebar dengan keliling luaran. Korelasi antara lebar dan keliling luaran memiliki nilai sebesar 0,929, menjadikannya yang terkuat di antara semua pasangan variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Ini menunjukkan bahwa lebar bawang memiliki pengaruh paling besar daripada yang lainnya. Nah, berdasarkan heatmap yang kalian lihat di layar ini, terlihat itu semua variabel itu yaitu variabelnya ada panjang, lebar, dan juga keliling luaran itu memiliki korelasi positif yang sangat kuat antara satu sama lain. Nah, hal ini itu dibuktikan atau ditunjukkan oleh warna biru tua yang semakin dominan atau semakin tua pada setiap sel. Nah, yang ini itu mengindikasikan bahwa kekuatan korelasi antar variabel itu relatif seragam. Nah, terus secara spesifik terdapat korelasi yang sangat kuat antara panjang dengan keliling luaran. Setelah itu panjang dengan lebar, dan selanjutnya itu keliling luaran dengan lebar. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa ketika satu dimensi itu meningkat, dimensi yang lainnya juga cenderung ikut meningkat. Korelasi ini itu masuk akal secara logis. Kenapa? Karena bawang yang lebih panjang itu cenderung memiliki lebar yang lebih besar, dan keduanya itu akan berkontribusi pada keliling luaran yang lebih besar. Tidak ditemukan adanya korelasi negatif antar variabel yang dicantumkan di dalam heatmap, yang menguatkan kesimpulan bahwa semua dimensi itu berbanding lurus antara satu sama lain. Hubungan yang kuat ini memiliki signifikasi penting untuk penelitian, terutama dalam memahami pola pertumbuhan bawang, memprediksi ukuran, atau melakukan klasifikasi pada jenis bawang berdasarkan dimensi tertentu. Selanjutnya kita masuk pada density data bawang. Nah, pada analisis distribusi density pada beberapa variabel yaitu panjang, lebar, dan juga keliling luaran, bawang menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara jenis-jenis bawang yang diteliti oleh kami. Pada analisis density panjang, bawang bombay menunjukkan distribusi bimodal dengan puncak utama sekitar 6 cm dan puncak kedua itu pada rentang 7 hingga 8 cm. Sebaliknya, bawang merah dan juga bawang putih itu memiliki distribusi unimodal. Nah, untuk analisis density lebar, bawang bombay ini memiliki distribusi unimodal dengan puncak di sekitar 6 hingga 7 cm. Sedangkan bawang merah dan bawang putih itu sebaliknya menunjukkan puncak density masing-masing pada 2 cm hingga 2,5 cm untuk bawang merah. Nah, yang terakhir untuk analisis density keliling luaran, perbedaan paling mencolok terlihat antara bawang bombay yang memiliki puncak sekitar 20 cm. Nah, sedangkan bawang merah itu sekitar 7 hingga 8 cm. Yang mana ini bawang bombay dan bawang merah itu memiliki selisih yang sangat tinggi ya. Nah, dan juga bawang putih itu pada 2 sampai 3 cm. Nah, jarak yang signifikan pada beberapa karakteristik keliling luaran ini menunjukkan pemisahan paling jelas antara ketiga jenis bawang tersebut.
二人で過ごした部屋で目を閉じたまま